Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asri Akti dengan NIM 2307556. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengalaman lapangan industri saya di DYR Collection di Bukit Tinggi dengan judul pengaplikasian hiasan payet dan motif tempel pada busana hot couture di DYR Collection. Dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Samuel Martin Pradana, SST, MTRT. Nah, pokok pembahasannya itu ada pendahuluan, gambaran umum industri tempat PLI, pelaksanaan PLI, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga nanti terakhir ada dokumentasi. Nah, adapun yang melatar belakangi saya memilih DIR Collection sebagai tempat PLI yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru di industri dengan melaksanakannya langsung dalam berbagai kegiatan industri. Salah satu usaha dilakukan untuk mengarah pada industri yaitu dengan mengirim mahasiswa yang akan melaksanakan praktik lapangan industri ke industri yang relevan. Nah, adapun alasan spesifik saya memilih butik DIR Collection sebagai tempat praktik lapangan industri dikarenakan DIR Collection merupakan usaha di bidang busana haute couture terkhususnya yang memproduksi busana wanita seperti gaun, kebaya, baju pengantin, dan lain-lain. Haute couture atau adi busana itu sendiri menurut Tommy Blay disebut sebagai busana eksklusif, yaitu busana dengan jahitan tingkat tinggi atau high fashion dan dapat pula dikatakan sebagai busana yang elok, bagus, mewah, atau busana yang khusus dan busana yang utama. Jadi intinya busana haute couture itu adalah busana eksklusif yang modelnya mungkin tidak banyak diproduksi atau hanya untuk perorangan saja. Nah, dengan dilaksanakannya praktik lapangan industri di DIR Collection, mahasiswa belajar dapat belajar serta lebih memahami bagaimana menciptakan busana tersebut menggunakan teknik yang dipakai oleh industri. Nah, adapun tujuan dari PLI ini sendiri, yang pertama ada tujuan umum. Secara umum, pelaksanaan praktik lapangan industri bertujuan untuk mendapatkan atau menggali pengetahuan praktis di lapangan industri melalui keterlibatan langsung di dunia usaha atau industri, memupuk sikap dan etos kerja mahasiswa sebagai calon tenaga kerja yang profesional. Adapun tujuan khususnya yaitu pembentukan profesionalisme dalam bidang busana yang mencakup wawasan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Dengan kemampuan seperti ini, mahasiswa yang FPP, WNP, yang nantinya akan mampu mengolah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memasuki dunia kerja yang profesional. Selanjutnya ada gambaran industri, gambaran umum industri tempat PLI, yaitu DIR Collection. DIR Collection didirikan oleh Doni Prinando pada tahun 2017. Nama butik DIR Collection diambil dari inisial sang pemilik butik. DIR Collection beralamatkan di Jalan Muhammad Syafi'i nomor 8A, area stasiun di belakang Dubai Eksklusif Kota Bukit Tinggi. Uh, Adapun visi dan juga misi butik DIR Collection yaitu visinya menciptakan butik dengan tenaga kerja yang profesional. Dan juga misinya itu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan juga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga jual yang mampu bersaing di nasional maupun kancah internasional. Dan juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam diri karyawan dan meningkatkan keterampilan dan disiplin waktu pada karyawan dalam menjalankan tugas. Di butik DIR Collection, semua SOP atau tata kerjanya teratur dan terkelola dengan baik, dan karyawan yang ada di sana juga disiplin. Adapun struktur organisasi di tempat PLI yaitu DIR Collection, yang pertama ada pimpinannya yaitu Bapak Doni Prinando, yang sekaligus merambah sebagai desainer. Dan ada Shewing, yaitu Doni, Yuni, dan Daet. Karyawan menghiasnya yaitu Alia, Rina, Ella, dan Mimi. Adapun kegiatan atau jadwal yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang pertama itu jam mulai kerjanya itu 9 sampai jam 12 siang. Untuk istirahatnya itu 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Dan untuk selesai pekerjaannya itu jam 5 sore. Adapun ketika pekerjaan itu atau pesanan lagi banyak, karyawan dan anak magang juga diminta tolong untuk lembur. Nah, lemburnya itu batas jamnya jam 10 malam. Pelaksanaan PLI. Pelaksanaan PLI dilakukan di butik DIR Collection dari bulan Juli, 7 Juli sampai 7 November 2025. Adapun
yang dilakukan yaitu mengajarkan proses produksi, membuat pola, memotong, menjahit, menghias, sampai finishing. Mengajarkan bagaimana mengatur penempatan motif pada busana. Mengajarkan bagaimana cara pemilihan warna busana sesuai dengan kesempatannya. Mengajarkan bagaimana cara menghias busana dengan baik, benar, dan juga indah dipandang. Mengajarkan bagaimana cara masang payet yang cocok, dan juga mengajarkan bagaimana menjalankan industri yang baik dan membuat suatu fashion event. Adapun pelaksanaan PLI yaitu relevansi materi PLI dengan materi perkuliahan. Yang pertama ada dasar seni dan desain, konstruksi pola busana, busana wanita, perkembangan mode busana, desain busana, draping, manajemen usaha busana, professional design, dan juga ilustrasi mode. Nah, ini adalah 9 mata kuliah yang relevan dengan materi yang juga diajarkan pada praktik lapangan industri di DIR Collection. Nah, adapun hambatan yang ditemui dalam pekerjaan dan juga ada penyelesaiannya, yaitu tempat produksi menjahit dengan tempat fitting dan juga finishing yang berbeda. Jadi di DIR Collection itu antara butik dan juga tempat produksinya itu berbeda, tidak dalam satu gedung. Jadi ini sedikit menyulitkan untuk mempelajari ilmu menjahit dan mengharuskan pergi ke lokasi yang berbeda. Karena di tempat mahasiswa magang itu butiknya langsung hanya tempat fitting dan tempat finishing. Kalau produksi desainnya itu di tempat yang berbeda lagi. Yang kedua itu adanya orderan yang mendesak. Hal ini membuat karyawan keteteran dalam mengerjakan orderan dan mengharuskan karyawan untuk lembur. Hasil dan pembahasan. Nah, aspek-aspek teoritisnya itu ada pengertian hiasan itu sendiri. Menghias dalam bahasa Inggris berasal dari kata to decorative, to decorate, yang berarti menghias atau memperindah. Dalam busana menghias berarti memperindah segala sesuatu yang dipakai oleh manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keperluan rumah tangga. Ditinjau dari tekniknya, menghias kain dibedakan atas dua macam. Yang pertama, ada menghias permukaan bahan yang sudah ada dengan bermacam-macam tusuk hias, baik yang menggunakan tangan maupun menggunakan mesin. Ini seperti mempayat, menyulam. Nah, untuk selanjutnya itu ada dengan membuat bahan baru yang berfungsi untuk hiasan benda. Dengan adapun macam-macam variasi bentuk payet, yaitu ada payet batang, payet batang patahan, payet piring, payet batu, dan juga payet mutiara. Selanjutnya itu ada pengertian payet. Payet itu sendiri merupakan hiasan yang dilekatkan pada suatu permukaan kain berupa payet berlubang di tengahnya untuk dipasang pada baju. Payet itu sendiri biasanya itu hiasan yang bentuknya berkilap dan juga berbentuk bulat kecil yang dilekatkan pada baju, sepatu, topi, dan sebagainya. Untuk macam-macam payet sendiri, seperti yang telah saya sebutkan tadi, contohnya beberapa ada payet batang patahan, payet mutiara, payet piringan, dan payet Swarovski. Nah, payet seringkali dikombinasikan sebagai hiasan busana pesta. Payet adalah hiasan berkilap, berbentuk bulat kecil, ataupun berbentuk itu banyak. Salah satunya berbulat kecil yang diletakkan pada baju, sepatu, dan topi. Karena payet itu sendiri berfungsi sebagai untuk memperindah busana agar terlihat lebih timbul, berkilau, mewah, dan elegan. Jadi fungsi payet itu sendiri akan menjadikan busana itu lebih bagus, lebih bernilai harga jualnya tinggi, terus lebih mewah. Nah, di sini yaitu saya juga menggunakan motif tempel atau bordir, yang dimana motif tempel atau brokat itu adalah teknik dekorasi busana dengan cara memotong motif tertentu dari kain brokat, lalu menempelkannya ke atas kain lain seperti kain polos, kain satin, atau kain tile polos lainnya. Ini menciptakan kesan mewah dan profesional nantinya pada busana yang dibuat. Nah, menghias pakaian dengan aplikasi bordir sejak dahulu dikenal sebagai salah satu cara yang paling tepat dilakukan untuk memberikan nilai keindahan tersendiri pada suatu busana. Selain membuat tampilan busana menjadi semakin bagus dan menarik, ada juga sebagai inovasi baru dalam dunia fashion. Aplikasi bordir tempel yang bisa dengan mudah diaplikasikan pada busana, didesain khusus untuk menghias busana. Bordir tempel sendiri ada yang dibuat dengan ukuran pendek atau biasanya menyesuaikan dengan ukuran pakaian wanita atau pakaian yang dibuat. Selanjutnya itu ada
busana haute couture itu sendiri. Busana haute couture berasal dari bahasa Prancis. Haute couture atau adi busana menurut Tommy Blay disebut sebagai busana eksklusif, yaitu busana dengan jahitan tingkat tinggi atau high fashion, dan dapat dikatakan sebagai busana yang elok, bagus, mewah, yang khusus, dan busana yang utama. Adapun pendapat lain dari ahli yaitu uh, Adapun, maaf saya ulangi, adapun pengertian lain dari adi busana menurut Charles Frederick Ward adalah sebuah label busana resmi yang disahkan oleh pemerintah Prancis. Adapun menurut ensiklopedia, adi busana merupakan pesanan perorangan yang bersifat busana itu berkualitas tinggi. Karena yang digunakan tergolong mahal harganya, dijahit dengan perhatian luar biasa pada detail dan penyelesaian akhir. Terkadang menyita waktu hingga puluhan jam dikerjakan dengan menggunakan tangan sehingga harganya menjadi mahal. Akan tapi tampilan dan presisi tetap menjadi prioritas. Nah, karena adi busana ini adalah busana eksklusif, jadi proses pengerjaan itu banyak melibatkan atau banyak menggunakan tangan. Selanjutnya itu ada syarat-syarat menghias busana. Adapun yang pertama itu menggunakan pola hias, memperhatikan keseimbangan atau balance, kesatuan atau unity, dan keselarasan atau harmoni dengan pakaian yang dibuat. Selanjutnya memiliki nilai estetika dan mempersiapkan alat dan bahan. Nah, terakhir yaitu pembahasan selama melaksanakan PLI di butik Dayer Collection, penulis menyadari bahwa hiasan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nilai estetika dan karakter busana haute couture. Dalam proses pembuatan busana haute couture, penulis mempelajari bahwa setiap detail hiasan seperti payet, manik-manik, bordir, dan juga aplikasi motif memiliki makna visual tersendiri. Hiasan mampu mempertegas bentuk siluet, menonjolkan bagian tertentu pada tubuh, serta menciptakan keseimbangan antara desain dan struktur busana. Apalagi penempatan hiasan tidak tepat atau apabila penempatan hiasan ini kurang bagus, maka busana dapat terlihat lebih berlebihan atau justru kehilangan kesan elegannya. Oleh karena itu, ketika menggunakan motif tempel, harus disesuaikan dengan konsep desain terlebih dahulu, seperti temanya dan juga karakter pemakai busananya itu sendiri. Nah, selain itu, teknik pemasangan hiasan juga sangat mempengaruhi kualitas busana haute couture. Pemasangan yang rapi, kuat, dan presisi menunjukkan tingkat profesionalitas sebuah butik di Air Collection. Hiasan juga berperan dalam meningkatkan nilai jual busana. Semakin rumit dan detail proses penghiasan, maka semakin tinggi pula nilai artistik dan ekonomis dari busana tersebut. Hal ini membuat busana couture menjadi karya eksklusif yang tidak dapat diproduksi secara massal. Dengan demikian, hiasan bukan hanya memperindah busana, tapi juga menjadi penentu kelas dan prestis dari sebuah rancangan. Nah, eh, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada laporan praktik pengalaman industri saya ini yaitu dengan melaksanakannya kegiatan PLI ini di butik DIR Collection, saya selaku penulis banyak mendapatkan ilmu serta wawasan tentang menjalankan suatu industri dunia fashion dan juga bagaimana caranya agar usaha kita dilirik dan diminati khalayak ramai dan mampu bersaing di dunia fashion tersebut. Jadi intinya pada proses praktik lapangan industri ini, pengalaman yang didapat itu lebih banyak karena kita terjun langsung kepada dunia usaha, eh, menangani bagaimana caranya berinteraksi dengan customer dan bagaimana caranya ketika menyelesaikan masalah baik di industri maupun pada di customer. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi saya selama magang di DR Collection. Nah, sekian presentasi yang bisa saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon maaf bila ada kata yang tidak tepat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.